Semangat pagi. Sebelum saya akan bacakan bacaan renungan pagi kita, saya ingin berbagi satu ucapan syukur. Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang di depan halaman rumah membersihkan sedikit halaman, lewatlah bapak yang biasa mencari barang-barang bekas. Lalu saya panggil, Pak, sebentar. Saya punya mesin cuci rusak. Bapak boleh lihat. Jika masih ada onderdil di dalamnya yang masih bisa Bapak gunakan atau jual, silakan Bapak bawa. Lalu saya persilakan Bapak itu masuk dan melihat. Bapak itu bilang, oh ini masih ada Bu yang bisa saya pakai. Saya bayar berapa? Kata Bapak itu. Saya jawab, nggak usah dibayar Pak, itu buat Bapak aja Bapak bawa. Kalau memang masih ada yang bisa Bapak pakai untuk dijual. Lalu dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, terima kasih ya Bu. Saya bersyukur saya masih bisa melihat senyuman ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Walaupun itu mungkin hal yang kecil. Nah, Anda juga bisa lihat di rumah, mungkin ada baju, tas, atau barang-barang elektronik lainnya yang sudah tidak Anda pakai, bisa Anda berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu akan memberikan sukacita yang besar bagi mereka. Ini ucapan syukur saya. Bagaimana dengan Anda? Minimal ada satu hal yang kita syukuri dari berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita tanggal 4 Januari ialah agar kita disucikan sebagaimana Kristus suci adanya. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kristus mau meninggikan dan menghaluskan pikiran manusia, menyucikannya dari segala dosa, agar ia boleh menghargai kasih yang tiada taranya. Melalui pertobatan, iman, dan perbuatan baik, ia boleh menyempurnakan tabiat yang benar, lalu menuntut melalui jasa-jasa Kristus kesempatan istimewa menjadi anak-anak Allah. Asas-asas kebenaran ilahi yang diterima dan disimpan di dalam hati akan membawa kita kepada suatu ketinggian kemuliaan moral yang tidak kita duga mungkin untuk kita capai. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kesucian hati dan hidup ialah mata pelajaran yang terpenting diberikan oleh Kristus. Dalam khotbahnya di atas gunung, setelah merinci apa yang mesti dilakukan supaya berbahagia dan apa yang sekali-kali tidak boleh dilakukan, ia berfirman, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan, kesucian, ini akan memberikan kepada mereka keberhasilan dalam menjalankan asas-asas yang telah diberikannya kepada mereka. Tanpa kesucian ini, hati manusia itu kikir adanya, berdosa, dan jahat. Kesucian akan membawa pemiliknya berbuah banyak dan berkelimpahan dalam segala perbuatan baik. Ia tidak akan pernah menjadi lelah dalam berbuat baik. Tidak pula ia mencari kedudukan di dalam dunia ini, melainkan ia akan memandang ke depan dengan kedudukan yang akan diperoleh dari Raja Surga apabila ia akan meninggikan umatnya yang disucikan dan saleh kepada tahtanya. Kesucian hati akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Sebagaimana Allah suci adanya dalam lingkungannya, demikian juga manusia harus suci adanya di lingkungannya. Dan dia akan menjadi suci kalau Kristus dibentuk di dalam hati, serta pengharapan kemuliaan ditiru dan dipantulkan seperti tabiat Kristus. Keagungan kemuliaan tabiat orang Kristen akan bercahaya seperti matahari, maka sinar terang dari wajah Kristus akan dipantulkan atas mereka
yang telah menyucikan dirinya sebagaimana ia juga suci adanya. Kesucian hati akan membawa kepada kesucian hidup. Aplikasinya, jika saya ingin suci seperti Kristus, saya harus mulai dengan menyucikan pikiran saya. Saya tidak boleh mengisi pikiran saya dengan hal-hal seperti menghakimi orang lain, memikirkan hal-hal yang buruk, tidak punya pengharapan. Ini contoh-contoh hal yang tidak boleh saya pikirkan. Melainkan, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua hal yang patut dipuji, itu yang harusnya saya pikirkan setiap hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Seperti biasa, saya rindu menjadi sahabat doa Anda. Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa itu di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya dalam jam-jam doa khusus. Sampai bertemu esok hari, Tuhan memberkati.